Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah ya teman-teman, aku masih bisa sharing lagi untuk aktivitas aku ibu rumah tangga anak satu. Sebelum aku melanjutkan video aku kali ini, izinkan aku untuk menyapa kalian. Gimana nih teman-teman kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Yang lagi kurang enak badan, semoga Allah angkat sakitnya dan dikembalikan lagi kesehatannya supaya bisa beraktivitas kembali. Seperti yang kalian lihat tadi ya teman-teman, jadi aktivitas aku seperti biasa ya, aku awali di area depan rumah. Nah ini aku nggak nge-record untuk pada saat aku nyiram tanaman ya teman-teman, tanaman maupun di taman aku. Jadi aku diawali pas nge-recordnya itu pas lagi ngepel teras aja. Oke teman-teman, sebelum aku ngepel area dalam rumah ini aku mau siram-siram dulu tanaman yang ada di dalam rumah aku dan backyard ya teman-teman. Ini ada beberapa pertanyaan juga sih waktu itu ya. Ini mungkin nggak apa-apa sih aku jawab lagi untuk subscriber baru aku yang baru mampir. Ini geng ijo yang ada di dalam rumah dan di backyard aku ini semuanya asli ya teman-teman. Jadi tiap hari ini aku harus siram. Tapi kalau untuk yang di dalam rumah ini aku 2 hari sekali aja nyiramnya. Sama yang di backyard ya. Kalau untuk yang di teras itu aku hampir tiap hari karena dia langsung dapat kena sinar matahari langsung gitu teman-teman. Jadi takut dehidrasi ya. Jadi kalau yang di dalam ini hanya 2 hari sekali aja sama backyard karena dia nggak kena sinar matahari langsung gitu teman-teman. Nah jadi alhamdulillah ya teman-teman, jadi tanaman geng ijo yang ada di dalam rumah aku tuh asli semua. Oke lanjut, ini udah selesai aku nyiramnya, langsung aku ngepel di dalam. Sambil aku ngepel mungkin sedikit cerita ya teman-teman, gak apa-apa ya. Ada juga tuh yang nanya baik di sosial media aku semuanya gitu ya teman-teman, penasaran aja untuk tanaman yang di dalam rumah ini aku tuh sering keluarin gak sih kayak gitu teman-teman. Awalnya iya teman-teman, awalnya sering aku keluarin tuh seminggu sekali atau mungkin kalau lagi aku mager karena lumayan berat juga ya karena terakota itu kan tanah liat ya, jadi lumayan banget beratnya, kadang 2 minggu sekali kalau lagi males gitu teman-teman. Akhirnya pernah aku keluarin, aku kenain sinar matahari langsung di luar dan nggak ngerti apa kelamaan atau gimana teman-teman. Terus aku masukin lagi sorenya, terus nggak sore juga sih ya, pokoknya siangan gitulah ya. Besoknya tuh dia nggak ngerti kayak daunnya tuh langsung menguning gitu teman-teman. Atau mungkin suhu udara di dalam sama di luar itu kan berbeda ya. Jadi dia kayak kaget gitu kali ya tanaman aku yang di dalam ini khususnya. Jadi dia kayak nguning gitu teman-teman. Jadi akhirnya keesokannya kayak mati. Dan ya udah, jadi aku tuh langsung berpikir oh kayaknya dia udah kena udara dalam dan udah keenakan gitu ya teman-teman. Akhirnya kalau pas dikeluarin tuh dia jadi kayak nggak suka gitu teman-teman. Dan alhamdulillah aku terapin untuk tanaman yang di dalam rumah tuh nggak aku keluarin dan bisa dilihat ya. Jadi mereka tuh happy aja, daunnya bagus, makin lebat kayak gitu teman-teman. Dan aku putuskan untuk saat ini jadi tanaman yang ada di dalam rumah aku nggak aku keluarin sama sekali teman-teman. Jadi dia udah menikmati suhu udara di dalam rumah. Mungkin sedikit tips untuk kalian ya teman-teman. Kalau untuk yang di backyard karena memang masih ada di belakang itu sinar matahari dari kanopi yang memancarkan ke dalam gitu ya teman-teman. Jadi ya udah dia kena sinar mataharinya yang ada di suhu udara belakang laundry room aku atau backyard aku gitu aja sih. Mungkin sedikit tips ya dari kalian yang punya tanaman di dalam rumah. Itu balik lagi sih ya ke kalian ya teman-teman. Suhu udara kalian gimana nih? Lembab banget nggak? Kalau di aku jujur nih rumah tuh lumayan panas ya di dalam. Jadi suhu udaranya tuh kayak anget gitu teman-teman karena memang rumah aku kan menghadap utara ya. Jadi bener-bener langsung matahari tuh menyengat banget ke dalam dan kayaknya cocok aja untuk tanaman aku. Kecuali mungkin kalian yang rumahnya adem gitu ya teman-teman, mungkin bisalah sesekali kalian keluarkan. Pokoknya kalian ini aja lah, maksudnya kayak apa ya, coba-coba lah gitu teman-teman. Kalau memang aman tanpa dikeluarin dia masih bagus ya berarti suhu udara di dalam juga anget gitu ya, lumayan untuk tanaman-tanaman kalian.
Alhamdulillah teman-teman, ngepelnya udah selesai, lapel juga udah langsung aku cuci ya teman-teman. Nah ini aku mau rapikan dulu. Kalau ada yang nanya, kayaknya rumahnya nggak pernah berantakan ya, dan alhamdulillah selalu bersih gitu ya katanya, terus rapih terus karena memang anak aku udah gede teman-teman. Beda hal lagi kalau mungkin kalian masih punya toddler ya, jadi beda lagi dong pastinya dramanya. Dan kalau dilihat kayaknya enak banget sih, ada juga tuh yang komen kayaknya enak banget sih ngelihat pekerjaan bunda di ibu rumah tangga ini gitu ya, kayaknya nggak ada beban gimana gitu. Jujur nih sebenarnya memang kerjaan aku ya kayak gini-gini aja sih teman-teman, di luar dari aku punya kerjaan endorsement ya. Kalau lagi bikin konten di luar dari itu, terus konten endorse segala macem, ya dibawa happy aja sih teman-teman. Kalau dibilang lagi banyak banget endorsan, memang kadang agak sedikit pusing ya, karena aku harus ngejar jam tayang juga kan untuk YouTube channel aku ini. Terus aku harus menjadi ibu dan istri juga, ngurusin anak suami. Ya sebenarnya kalau dibilang riweh sih pasti ya teman-teman, tapi ya udahlah ya, dibawa enjoy gitu teman, karena ini udah menjadi konsekuensi aku pengen jadi konten kreator, youtuber segala macem, kayaknya memang harus dijalanin semuanya gitu ya. Tapi tetaplah kita balik lagi dibawa asik aja. Jadi kalau dibilang kalau kalian ngeliatnya enak, nggak terlalu berat gitu ya kerjaan ibu rumah tangga, aslinya sih sebenarnya agak pusing teman-teman. Apalagi kalau udah ngeliat cucian dan setrikaan itu saling uber-uberan, tahu sendiri dong. Itu pekerjaan yang paling aku males nih adalah nyetrika, ya kan? Ada yang sama nggak sih? Sebenarnya sama aja gitu teman-teman. Jadi agak sedikit mata tuh kayak udah aduh nggak enak banget gitu ya kalau udah setrikaan dan numpuk gitu. Tapi karena memang aku kan kebiasaan setrikaan itu memang aku selalu lipetin ya, jadi nggak terlalu kayak berantakan banget gitu. Jadi agak sedikit ya oke lah, nanti aja deh gitu ya, ngumpulin mood untuk nyetrika. Oke, nah ini kembali lagi ke video ya teman-teman. Nih aku udah selesai nyuci piring juga, terus lagi masak nasi ya teman-teman. Lanjut nih, udah agak siangan. Ini pokoknya aku startnya itu sekitar jam 7-an ya teman-teman untuk masak, nguber buat Pak suami sebelum berangkat gitu ya teman-teman. Dan ya udah deh nih, requestan Pak suami katanya mau dibikinin terong balado gitu. Ini sebelumnya aku goreng dikit aja sih, biar nggak terlalu mentah banget gitu teman-teman. Ini jangan lupa ditaburin terigu ya. Nah ini tips juga lagi untuk kalian kalau pengen si minyaknya nggak muncrat-muncrat, apalah itu bahasanya, taburin terigu, jadi dijamin aman ya, walaupun memang agak sedikit kotor minyaknya ya teman-teman setelah itu gitu. Oke, nah ini aku goreng dikit doang aja teman-teman, biar nanti pada saat di balado itu masih ada kerkes-kerkesnya ya nggak sih, tapi nggak terlalu layu juga nanti kan. Kayak kalau aku jujur ya, kalau terong terlalu layu kurang suka teman-teman, jadi masih harus ada kerkesnya aja gitu. Kalau pas suami sih malah suka yang agak sedikit layu, jadi ini aku nyari tengah-tengah lah ya biar semuanya kemakan, dan pas suami ini kan kesukaan dia banget. Oke lanjut, ini udah selesai, masih pakai minyak yang sama, cuman aku kurangin aja. Nih aku mau tumis dulu bumbu baladonya ya. Ini aku ulek ya teman-teman, tapi nggak aku record untuk nguleknya ya, kalian nggak usah lihat lah ya, pokoknya udah selesai aja, udah tinggal aku tumis gitu ya teman-teman, biar nggak terlalu panjang durasinya. Ngomongin masakan, kalian masak apa nih hari ini teman-teman untuk orang rumah? Pastinya masakan sederhana aja, kalau udah buatan kita sendiri tuh udah spesial ya teman-teman untuk keluarga pastinya. Apalagi tambahan pujian-pujian gitu ya teman-teman dari orang rumah, baik dari suami atau dari anak, itu Masya Allah banget. Itu yang bikin kita semangat ya, kalau masak itu pasti diingetnya tuh
oh iya pasti mereka menanti gitu ya masakan kita, karena memang seenak-enaknya makanan di luar, lebih enak itu makanan kita gitu ya, maksudnya rumahan gitu ya teman-teman. Dan pastinya lebih sehat juga kan, karena kan kita tahu ya yang kita pakai itu bahan-bahannya itu apa aja. Oke teman-teman, alhamdulillah nih untuk terong baladonya udah selesai, tinggal aku plating aja di piring gitu ya. Plating sederhana sih teman-teman, dan lanjut nanti aku tinggal masak menu kedua. Terus untuk menu kedua ini aku bikin sawi putih gitu teman-teman. Dan nanti aku mau ngangetin usus juga, karena kemarin masih ada sisa usus gitu teman-teman, tinggal aku angetin aja. Oke teman-teman, sebelum aku tutup video kali ini, terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga yang untuk kalian yang baru menemukan YouTube channel aku dan sudah mampir dan sudah menonton juga. Apalagi kalau sudah subscribe juga, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak ya teman-teman. Dan untuk subscriber lama aku, terima kasih juga nih untuk kalian. Kalian memang best banget. Tanpa kalian semua, aku nggak ada apa-apanya. Dan aku belum mungkin nggak bakal sampai di titik ini ya teman-teman. Doakan untuk aku terus mengonten gitu ya, biar semangat terus untuk berbagi sharing gitu ya teman-teman, dalam keseharian aku. Syukur-syukur alhamdulillah kalau memang bisa menjadi inspirasi atau motivasi kalian setelah menonton dari YouTube channel aku. Masya Allah, insya Allah kita selalu bertebar pahala ya teman-teman, untuk kalian semua, untuk aku juga secara pribadi. Pokoknya aku mengucapkan terima kasih banyak atas support kalian. Mungkin aku nggak bisa balas kalian satu persatu ya teman-teman, hanya bisa mendoakan dimanapun kalian berada selalu diberikan kelancaran, baik itu rezeki, kesehatan gitu ya teman-teman, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, ini aku lagi bikin tumis sawi, aku campur bakso ya teman-teman. Mungkin segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Terima kasih juga nih yang sudah memberikan dan meninggalkan jejaknya setelah menonton, baik itu like, share, dan komennya. Insya Allah pasti komen kalian aku balas satu persatu. Salam support YouTube channel ya teman-teman. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.